Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilham dengan NIM C1B023102. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM pada kelas R002 semester 4 angkatan 2023. Untuk itu, kepada teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola kinerja tim, yaitu pada Bank Sentral Asia atau BCA. BCA dikenal sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan reputasi layanan pelanggan yang baik. Nah, cara mereka mengelola kinerja tim sangat berpusat pada budaya pelayanan prima, disiplin, dan sistem pengawasan yang terstruktur. Berikut cara Bank BCA mengelola kinerja tim. Yang pertama yaitu ada budaya pelayanan prima yang melekat. Inti dari manajemen kinerja di BCA adalah komitmen yang kuat terhadap pelayanan nasabah yang unggul. Setiap karyawan, dari teller hingga manajer, diharapkan untuk menginternalisasi dan mewujudkan nilai ini. BCA memiliki SOP yang sangat jelas dan terperinci untuk setiap interaksi dengan nasabah. Tim dilatih secara intensif untuk mengikuti standar ini. Selanjutnya, kinerja tim seringkali diukur berdasarkan indikator kepuasan nasabah, seperti kecepatan layanan, akurasi transaksi, dan keramahan. Ini mendorong setiap anggota tim untuk selalu memberikan yang terbaik. Selanjutnya ada sistem penghargaan dan pengakuan bagi karyawan atau tim yang secara konsisten menunjukkan kinerja layanan yang luar biasa. Hal ini memotivasi tim untuk terus meningkatkan standar mereka. Nah, bagaimana budaya pelayanan prima mengelola kinerja tim di BCA ini? Yang pertama yaitu penyelarasan tujuan. Semua anggota tim memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan layanan terbaik. Hal ini menciptakan fokus yang kuat dan terpadu. Yang kedua ada akuntabilitas. Karena standar yang jelas, setiap anggota tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bertanggung jawab atas kualitas layanan yang mereka berikan. Yang ketiga, yang itu membangun reputasi. Kinerja tim yang konsisten dalam pelayanan prima berkontribusi langsung pada reputasi BCA sebagai bank terpercaya dan berorientasi pada nasabah. Cara BCA yang kedua yaitu sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang terstruktur. BCA menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang ketat dan terstruktur untuk memastikan setiap individu dan tim memenuhi target mereka. Setiap individu dan tim memiliki target kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, baik itu terkait target penjualan, kecepatan transaksi, atau tingkat kesalahan. Selanjutnya ada siklus evaluasi kinerja yang rutin, biasanya tahunan atau semesteran, di mana manajer menilai pencapaian individu dan tim berdasarkan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, BCA sangat mengandalkan data dan metrik untuk mengukur kinerja, misalnya tingkat turnover nasabah, waktu tunggu di teller, atau jumlah keluhan nasabah akan menjadi indikator kunci. Selanjutnya, dalam lingkungan perbankan, disiplin sangat penting. Ada konsekuensi yang jelas jika target tidak tercapai atau standar tidak dipenuhi, namun juga diiringi dengan kesempatan untuk perbaikan. Nah, bagaimana sistem pengawasan mengelola kinerja tim di BCA? Yang pertama yaitu mendorong disiplin dan akurasi. Sistem yang ketat memastikan bahwa tim bekerja dengan teliti dan sesuai prosedur, mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan. Yang kedua, identifikasi kesenjangan kinerja. Evaluasi rutin membantu mengidentifikasi di mana tim atau individu perlu perbaikan dan dukungan. Yang ketiga, dasar untuk pengembangan. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang relevan.
Cara yang ketiga yaitu pengembangan karyawan dan rotasi. Meskipun fokus pada disiplin, BCA juga berinvestasi dalam pengembangan karyawan mereka, termasuk melalui program pelatihan dan kesempatan rotasi. Karyawan baru menjalani pelatihan intensif tentang produk bank, sistem, dan standar layanan. Pelatihan berkelanjutan juga diberikan untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, BCA sering menerapkan rotasi jabatan di antara karyawannya. Hal ini membantu individu memahami berbagai aspek bisnis bank, mengembangkan keterampilan yang lebih luas, dan meningkatkan fleksibilitas tim. Selanjutnya, adanya jalur karir yang terdefinisi dengan baik, memotivasi karyawan untuk berkinerja baik dan terus belajar demi kemajuan karir. Nah, bagaimana pengembangan karyawan mengelola kinerja tim di BCA? Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi. Karyawan menjadi lebih kompeten dan serbaguna, yang meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Yang kedua, retensi talenta. Karyawan merasa dihargai dan memiliki peluang untuk tumbuh, yang meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, kesiapan untuk masa depan. Dengan investasi pada pengembangan, BCA memastikan tim mereka siap menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan industri perbankan. Secara ringkas atau kesimpulannya, BCA mengelola kinerja tim mereka dengan menanamkan budaya pelayanan prima yang kuat, didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur dan berbasis data, serta komitmen terhadap pengembangan dan pelatihan karyawan. Pendekatan ini memungkinkan BCA untuk mempertahankan reputasi layanan pelanggan yang unggul dan efisiensi operasional yang tinggi di sektor perbankan yang sangat teregulasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.